kupu-kupu si Rama-Rama. Dari mulai kakek sih komennya kenceng amat kayak. Dari mulai ulat berubah menjadi kepompong dan kupu-kupu, itulah metamorfosa. Dulu khususan saya yang berlumur noda dan dosa, insya Allah mulai sekarang dan hari besok seterusnya, insya Allah dirubah menjadi doa. Amin. Alhamdulillah. Ibu di sini ada nggak yang suci dari noda dan dosa? Suci dari debu. Kalau suci dari noda mungkin banyak ya, banyak yang bersih dengan rinso, betul? Tapi ada nggak orang yang suci dari dosa? Nggak ada ya. Tapi kayaknya banyak ini kelihatannya. Nah, insya Allah alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya zikrullah, dengan adanya istighfar, dengan adanya la ilaha illallah, semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh belum pantas saya dan mungkin Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian masuk ke dalam rahmat dan ridho Allah, masuk ke dalam surganya Allah, masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang soleh, namun insya Allah dengan rahmat dan kasih sayang semuanya bisa masuk dengan penuh keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa katanya pantunnya bertemakan dengan dosa? Karena memang Tuan Syekh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang nomor 49 membicarakan sesuatu yang paling menakutkan. Walaupun ini paling menakutkan, tapi sesungguhnya ada yang lebih menakutkan dari yang menakutkan ini. Apa itu? Dosa, dosa dan kesalahan. Serem nggak Bu? Dosa dengan kesalahan. Serem ya? Masya Allah. Setiap hari, setiap tempat, setiap waktu dan setiap keadaan, saya terus terang belum berlepas diri dari dosa. Setiap kesempatan pasti ada salahnya. Setiap ada kebaikan pasti ada dosanya. Dalam dosa, dalam kebaikan pun ada dosanya, apalagi dalam kesalahan. Bagaimana ada dosa dalam kebaikan? Ketika kita ambil air wudhu, niat untuk qiyamul lail, dalam hati perasaan, wah saya aja nih yang bangun, yang lain pada kemana nih? Itu dosa bukan? Dosa ya. Ketika kita melaksanakan taklim, subhanallah, mungkin saya aja nih yang soleh, yang lain pada kemana nih? Dosa bukan? Dosa, subhanallah. Dalam kebaikan saja ada dosanya, apalagi dalam kesalahan. Makanya itu para hadirin jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyatakan, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bertaubat kepada Allah fi kulli yaumin, dalam sehari semalam, sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. Subhanallah. Nabi yang tiada dosa, tiada kesalahan, kalaupun toh ada a'radul basyariyah yang itu dianggap salah, detik itu pula Allah langsung mengampuni. Subhanallah. Luar biasa kepribadian dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun tidak berdosa, beliau senantiasa beristighfar. Sampai berapa kali katanya Bu tadi? 70 kali. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'atu marrah. Dalam sehari semalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Bagi kita 100 kali sedikit apa banyak?
Ah, banyak. Banyak ya. Coba kalau ibu ngitungnya astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu paling sedetik 2 detik ya nyebutin astagfirullah. Dalam 100 kali berapa menit kira-kira? Ada 5 menit? Ada ya. Rasulullah beristighfar, masa sehari semalam 70 kali atau 100 kali? Sahih hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhani, 2 imam besar dalam ilmu hadis yang kalau diriwayatkan oleh 2 imam tersebut pasti sahihnya. Pasti sahihnya. Bagaimana ini? Ketika kita merasa berdosa, kita ngucapin astaghfirullahalazim. Dan ba'da salat, kalaupun toh ingat berapa kali? 3 kali atau 33 ya? Kalaupun toh ingat, kalaupun toh keburu. Rasulullah, kita nimang-nimang Rasulullah mengucapkan istighfar sehari semalam 100 kali atau 70 kali. Berarti Rasulullah sedikit sekali dong zikirnya. Betulkah seperti itu? Subhanallah. Ibu hadirin jamaah sekalian, Rasulullah itu tafakur dan tazakurnya luar biasa. Kalau kita zikir sih zikir saya gitu ya. Saya zikir la ilaha illallah. Bibirnya ngucapin la ilaha illallah, sementara hati, aduh gimana ini cicilan motor? Aduh gimana ini cicilan panci, kompor dan lain sebagainya. Makanya setiap tanggal tua jantung saya berdetak kencang, Bu. Duk 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 duk. Kalau mendekati akhir bulan, bukan karena dosa ya saya mah, tapi karena urusan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi ketika sebelum mengucapkan istighfar, baru juga beliau mengingat dosa yang padahal beliau hakul yakin tidak ada dosanya. Subhanallah, sudah bercucuran air mata, sudah bergetar tubuhnya, sudah hampir saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan karena mengingatkan dosa-dosanya. Subhanallah. Kita pernah nggak ibu memikirkan dosa sampai pingsan? Saya emang gitu ya. Saya dulu waktu di situ Bondo hampir pingsan, betul. Kenapa? Karena lapar, belum makan dari pagi. Hampir pingsan, betul. Subhanallah ya. Nah, jauh kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah itu zikirnya kok sedikit, katanya harus banyak-banyak. Udhkurullah zikran kasiro. Tapi kenapa Rasulullah sedikit? Bukan sedikitnya, tapi kualitasnya. Subhanallah. Baru juga mengingat dosa sudah bercucuran air mata. Baru juga mengucapkan baru juga sudah berubut dosa, hampir pingsan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Rasulullah, ibu, Sayyidina Bilal, ibu ingat Sayyidina Bilal sebagai apanya Rasul? Muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Rasulullah Shallallahu wafat, meninggal dunia, karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan sedikit pun. Demikian takdir Allah berlaku pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah menjelang wafat, semuanya sahabat para menangis. Pada menangis tidak tahan akan detik-detik menjelang kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi Bilal. Kenapa Bilal? Subhanallah, ibu. Bilal yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar, Bilal yang diislamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Bilal yang senantiasa mendapatkan tugas kemuliaan untuk menjadi muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu sudah ada mic belum? Belum ya? Belum. Sayyidina Bilal mengalunkan suara adzan, sekota Madinah terdengar, Bu, karena karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat tugas muadzin diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu azan semuanya datang ke masjid. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal,
Sayyidina Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan, bahkan tidak sanggup untuk tinggal di kota Madinah. Subhanallah. Bukan karena beliau diusir, bukan, karena sedihnya mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau keluar kota pindah. Karena kenapa? Karena terlalu indah bayangan kenangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertahun-tahun kemudian, ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar, berarti melewati Sayyidina Abu Bakar itu berkuasa atau memegang amanah selama 2 tahun, 8 bulan. Berarti katakanlah 3 tahun lah ya, 3 tahun kira-kira. 3 tahun kemudian Rasulullah datang ke dalam mimpi Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, apa kau sudah tidak rindu, wahai Bilal? Sahabat Bilal langsung bangun dan berangkat ke Madinah. Di tengah jalan bertemulah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyatakan, wahai Bilal, maukah engkau mengumandangkan azan sebagaimana azan yang dikumandangkan ketika zaman Rasulullah berada di tengah-tengah kita? Sayyidina Bilal menjawab dengan tegas, tidak wahai Khalifah, saya tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Karena apa coba? Karena sedihnya luar biasa. Kemudian ketika datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wahai paman, maukah engkau mengumandangkan azan? Karena yang memintanya adalah cucu Kangjeng Nabi, maka Sayyidina Bilal tidak sanggup untuk menolak permintaan tersebut. Kemudian Sayyidina Bilal menyanggupi, insya Allah saya akan azan, karena yang meminta adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika waktu azan, naiklah ke atas mimbar yang di atas untuk tempat azan beliau. Baru juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Masyarakat pada merinding, kata kakek mah. Masyarakat pada tercengang. Suara ini seperti suara yang dulu pernah terdengar ketika zaman Rasulullah SAW. Sampai tercengat semua karena terdengar hampir seluruh pelosok kota Madinah. Ketika Asyhadu an la ilaha illallah, semuanya pada datang ke masjid. Tapi ketika pas saat mengucapkan asyhadu anna, lanjutannya gimana? Asyhadu anna, sampai asyhadu anna, Sayyidina Bilal tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Lalu dilanjutkan azannya oleh orang lain. Subhanallah, ya. Dan itu azan terakhir Sayyidina Bilal yang tidak sampai selesai karena mengingat yang akan disebutkan siapa? Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa ketika menyebutkan Allah Sayyidina Bilal masih sanggup? Sayyidina Bilal bukan tidak cinta kepada Allah, bukan tidak taat kepada Allah, tapi orang yang membimbing beliau ketaatan kepada Allah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ibu ya. Jadi jangankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau astagfirullah tidak sampai mengucapkan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah demikian hebat menangisnya. Rasulullah tercekat suaranya sampai-sampai tidak mampu meneruskan zikirnya. Jadi kebayang nggak Ibu, sehari semalam Rasul hanya 70 atau 100 kali istighfar karena mengingat siapa yang disebutnya? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Sayyidina Bilal bukan tidak cinta kepada Allah, yang dicintanya oleh beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin sedikit saya jelaskan kenapa orang yang dekat dengan kita begitu berpengaruh untuk memusulkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Imam Hanafi
ada tugas berdakwah keluar daerah. Kebetulan melintasi lautan. Dan di saat itu diiringi oleh murid-muridnya. Kemudian Imam Hanafi menyatakan kepada murid-muridnya, pegang bajuku katanya. Ujung pegangnya dipegang oleh murid-muridnya. Kemudian ucapkan olehmu, ya Hanafi, selama perjalanan di atas air, ucapkan ya Hanafi. Baik Tuan Syekh katanya. Kemudian berpeganganlah murid-muridnya kepada ujung bajunya sambil mengucapkan ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi. Subhanallah, karena karomah yang dimiliki oleh Imam Hanafi dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dan murid-muridnya bisa berjalan di atas air. Kemudian ada satu muridnya, loh, kenapa kau yang saya bilang ya Hanafi, ya Hanafi, bukannya ya Allah, ya Allah? Ini mah nggak benar. Saya coba untuk merubah. Kemudian dia merubah zikirnya menjadi ya Allah, ya Allah. Baru juga ya Allah sudah kelebak. Subhanallah. Kemudian ditangkap lagi oleh Imam Hanafi, sebutkan saja olehmu ya Hanafi. Nanti aku jelaskan katanya. Ketika sampai di seberang lautan, berkatalah Imam Hanafi kepada murid-muridnya, wahai muridku, yang engkau ucapkan itu siapa? Ya Hanafi. Sedangkan kalau engkau mengucapkan Allah, engkau sudah kenal belum sama Allah? Belum. Ketika engkau mengucapkan ya Hanafi, aku langsung salurkan, usulkan ucapanmu itu kepada Allah. Jadi ketika engkau mengucapkan ya Hanafi, itu hanya sebagai wasilah saja, sebagai tawasul. Ya Hanafi, hama hatiku langsung diusulkan kepada Allah. Maka sampailah kalian semuanya kepada maksud yang dituju. Untuk apa? Bisa berjalan di atas air. Demikian ya. Sayyidina Bilal bukan tidak cinta kepada Allah, tapi saking cintanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau tersekat ketika hendak mengucapkan nama kekasihnya. Itulah azan yang tidak pernah selesai oleh Sayyidina Bilal ketika dimintai untuk azan oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Demikian ya. Mudah-mudahan kita semakin faham tentang kehadiran guru yang dekat dengan kita, maka karena guru tersebut akan mengusulkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, guru kita siapa? Guru kita siapa? Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Insya Allah kalau berguru kepada beliau, hati kita diusulkan kepada Allah. Demikian ya. Terima kasih. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Habib rahmatullah. Tadi ketika Rasulullah sebegitu luar biasanya, beliau yang tidak pernah berdosa, karena Rasulullah hanya melakukan satu kesalahan. Abasa wa tawalla. Rasul hanya satu yang pernah kesalahan Rasul,
ditegur oleh Allah, yaitu bermuka masam. Rasulullah kesalahannya tadi berapa Bu? 1. Bermuka atau cemberut atau cemberut ya. Kalau kita tadi Rasulullah salahnya 1, tapi ketika beliau mengingat dosa, Rasulullah sebegitu tidak sanggup ya. Padahal dosa apa sih Rasulullah? Nah kita Bu, yang cemberutnya bisa berapa puluh kali? Ya, apalagi sama suami ya. Ya, cemberutnya berapa kali? Saya lihat ke sini dulu, kenapa? Karena yang paling sering berbarengan dengan saya gitu. Ya suami gitu ya, saya 24 jam. Ya, Masya Allah. Ketika kita ya cemberutnya yang Masya Allah mungkin beberapa puluh kali dalam sehari, bukan seumur hidup. Rasulullah seumur hidup. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hanya sekali Rasulullah pernah ditegur, kenapa? Karena cemberut, dan cemberutnya Rasul beralasan. Cemberutnya begitu beralasan, kenapa? Karena Rasulullah sedang dakwah kepada pemuka Quraisy, ya. Tetapi tiba-tiba datang anja'ahul a'ma. Ada seseorang yang buta terus datang kepada Rasul, mengajak berbicara lah kalau ibaratnya bahasa kita. Ya, ngajak ngobrol, dan ngobrolnya pun itu pun minta petunjuk. Tetapi karena Rasulullah sedang dakwah, ya merasa terganggu Rasulullah, maka langsung cemberut. Tetapi Masya Allah, ini kita ya, ketika diri kita yang tadi kesalahannya seberapa puluh kali, cemberutnya bisa berapa ratus kali ya, maka di sini kemarin ketika awal al-qulub, ketika perbuatan hati, bagaimana caranya diri kita bisa berusaha untuk terus membersihkan hati. Dan apa yang harus kita lakukan? Merasa bahwa diri kita ketika melakukan maksiat, maka kita merasa menyesalinya. Ibu kalau meninggalkan maksiat mungkin mudah, bisa jadi mudah. Ketika meninggalkan maksiat itu mudah. Yang sulit adalah ketika diri kita menyesali bahwa itu betul-betul salah. Kenapa? Kalau kita sudah merasa menyesali perbuatan itu salah, maka hakul yakin kita akan meninggalkan maksiat. Tetapi punten, saya merasa contohnya kita sholat telat, tahu itu salah, ya. Ketika meninggalkan sholat telat, bukan meninggalkan melakukan sholat telat salah. Tetapi kalau tidak kita merasa menyesali bahwa perbuatan itu salah, kita bisa jadi besok diulang lagi. Ya nggak Bu? Kenapa? Karena tidak menyesali. Kalau meninggalkan, oh iya oke, ya, oh iya merasa salah itu bisa, merasa salah. Tetapi ketika diri kita bisa menyesali saat melakukan kemaksiatan, saat melakukan kesalahan, aku yakin maksiat itu akan ditinggalkan sejauh mungkin. Kenapa? Ya Allah, saya nyesel banget. Coba Ibu, kalau makan sambal pedas, Ibu nyesel nggak? Enggak, makanya balik lagi. Ya nggak Bu? Benar. Kenapa? Karena Ibu nggak pernah nyesel. Makan pergi pedas banget, makan lagi. Pedas, makan lagi. Betul. Kenapa? Ibu nggak pernah nyesel makan sambal. Coba Ibu karena sakit perut, ya makan pedas, sakit perut. Aduh saya nyesel banget, besok saya nggak mau makan lagi sambal. Insya Allah. Kenapa? Karena ada rasa nyesel. Ada akibat yang kita rasakan. Maka saat diri kita merasakan ketika diri kita melakukan kesalahan, bahwa diri kita menyesalinya, ya, menyesalinya. Ketika sudah menyesalinya, mudah-mudahan kita berusaha untuk terus menghindarinya. Biar apa? Takut Allah tidak suka sama kita. Kalau sudah ada rasa takut Allah tidak suka sama kita, maka insya Allah kita akan berusaha senantiasa terus bisa memaksimalkan bagaimana caranya Allah dan Rasulullah suka sama kita. Ya, insya Allah.
Kenapa? Kalau tadi tidak ada rasa nyesel, ya tidak ada rasa nyesel itu akan sulit meninggalkan maksiat itu. Ya, kita sholat telat, besoknya saya nggak bakal telat. Insya Allah ujungnya disalurkan. Insya Allah kalau bisa. Telat lagi. Telat lagi terus itu. Ya, seperti itu. Ya, saya besok mah nggak mau lama-lama kalau pegang HP. Ada nggak Bu yang begitu? Ya, saat kita pegang HP, saya nggak mau lama-lama. Kenapa? Saya jadi lihat banyak 100 orang, hati saya jadi makin rusak. Kenapa? Karena tadi ada timbul suudzon. Padahal ketika diri kita kemarin wanadamu anil ma'asi, menyesali kemaksiatan. Yang keduanya adalah harus husnudzon. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada seluruh manusia. Bagaimana kalau kepada manusia harus husnudzon? Kan kadang kalanya kita ada rasa curiga, ada rasa hati-hati. Boleh ketika kepada manusia untuk hati-hati. Kenapa? Kalau sudah ada pertanda kalau itu mencurigakan tidak baik. Contoh, ada orang yang mau maling motor, contohnya ya. Kan biasanya suka ada ngintip-ngintip ya. Nah, suka ini kayaknya di CCTV udah terlihat nih orang sudah mencurigakan. Jangan husnudzon kalau di situ mah, mungkin dia mau naruh motor, nggak mungkin. Ya, tetapi tetap hati-hati boleh. Kalau seandainya sudah ada pertanda yang mencurigakan tidak kan baik, maka kita boleh hati-hati. Bukan harus husnudzon terus pada manusia, tapi kalau kepada Allah terus kita harus husnudzon. Kenapa? Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Contoh ibu punten. Ibu kepada anak kita biasanya merasa tahu bahwa apa yang terbaik buat anak kita. Ya, Bu. Nggak tahu merasa paham anak kita atau merasa sok tahu untuk anak kita. Kenapa? Beda dikit. Kenapa? Kadang kita merasa ini sok buat anak kita terbaik. Ya, kenapa? Karena kita terkadang mendahulukan diri kita, terkadang kita lupa bahwa bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita dan lingkungan kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kepada anak kita, Bu, anak kita, contohnya ya, anak kita ingin sekolah kita karena tahu di masa depan anak kita. Biasanya kita ambil jurusan ini aja. Biar nanti kalau sudah ambil jurusan ini, mudah untuk cari kerja, mudah cari penghasilan. Salah satunya itu kita yang sok tahu. Kenapa? Emang ibu yang ngatur rezeki? Iya, Bu. Bukan. Kadang kita merasa tahu dan merasa sok tahu. Punten, kalau untuk kita nanti kamu sholat yang rajin, ngaji yang rajin, sekolah yang baik, dekati Allah, dekati Rasulullah, itu ibu tahu. Kenapa? Tahu yang terbaik kalau mendekatkan sama yang penciptanya. Tetapi kalau untuk urusan rezeki, untuk urusan masalah kerjaan dan lain sebagainya, punten, kita jangan sok tahu. Ya, kenapa? Karena Allah yang ngatur. Ya, kalau masalah rezeki boleh kita berusaha, berikhtiar boleh. Harus justru. Kalau ikhtiar harus, tetapi merasa sok tahu bahwa dia nanti kerjanya nanti enak kalau udah ambil jurusan ini, kamu nanti gampang punya kerjaan, penghasilannya gede, besar katanya. Ayat itu kita jangan sok tahu. Kenapa? Masalah urusan rezeki Allah yang atur. Mending kau banyak umur. Kita mengedepankan urusan dunia. Tetapi kalau untuk urusan akhirat, yakin. Kenapa? Kalau ketika kita untuk urusan akhirat, ada landasannya, ada janji-janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, hakul yakin, pasti Allah itu akan menyelesaikan dan Allah akan memberikan yang terbaik. Urusannya kita sebatas ikhtiar. Punten,
kamu sok sekolah ke sini yang kira-kira kamu bisa dan nanti kamu tidak lupa kepada Sang Penciptanya. Ada yang ngajarin anaknya begitu? Kenapa? Biar jangan jadi orang tua yang sok tahu. Ya, kebanyakan sekarang orang tuanya sok tahu. Sok tahu kenapa? Sok sekarang bu SMA sekarang agak mulai jarang. Kenapa? Yang penuh SMK. Kenapa? Biar nanti cari kerjanya gampang. Emang ibu mau kerja terus? Emang ibu mau hidup terus? Boleh bu, silakan ibu ikhtiar. Masalah untuk urusan dunia boleh kita pikirkan. Tetapi jangan sampai lupa punten. Kenapa sekarang anak-anak lebih senang ketika ditanya, nah mau jadi apa? Saya pengen punya perusahaan ini, pengen punya penghasilan uang sendiri. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena punten dari mulai diri kitanya terkadang yang kita pikirkan tiud. Apa tiud? Duit. Duit dibalikin apa bu? Tiud. Ya nggak? Kita masalah ibunya terkhusus nih. Seorang ibu yang dipikirkan tiud baik ayu. Jadi anak ke anak sak nyaur, punten nyaur. Kenapa? Ibu adalah di sini al-ummu madrasatul ula, seorang ibu pendidikan pertama. Kalau sekolahnya sudah mengajarkan bagaimana urusan tiud, urusan duit, maka akan lari kepada murid. Ibaratnya gini bu, kalau peribahasa, guru kencing sambil berdiri, sambil berlari. Anaknya ngurusin duit, orang tuanya urusannya duit, yang dipikirkan duit, maka anaknya berduit dan duit lagi. Kalau ya. Suami berhari-hari tidak ke rumah, yang penting ninggalin. Suami juga tidak ganteng, yang penting tuh, berarti penting mana suami sama duit? Iya kan? Nah ini harus kita uruskan. Ya. Kenapa? Udah sekarang udah zamannya bu, coba ibu tiktokan biar apa ngasilin duit, ngasilin duit. Ibu snack video biar ngasilin duit. Ada yang ngasilin saya biar saya bisa masuk surga. Biar saya Allah suka. Sekarang kita rubah. Ya, kita rubah sedikit rubah. Kenapa? Khawatir tadi bu, khawatir kita belum punya bekal yang cukup. Ujung-ujungnya apa? Kita kaya enggak, mati iya, belum punya bekal. Ya, nanti di kuburan kita sengsara. Coba gimana bu? Coba gini, kita sekarang ya pikirin terus, saya biar punya perusahaan, biar kaya. Tentunya mah nggak kaya. Kenapa? Di atas orang kaya ada yang lebih kaya lagi. Kata orang kaya, saya ada kaya. Ada lagi yang lebih kaya lagi. Terus, maka diri kita, kalau urusan dunia itu pasti ada terus ada di atasnya. Tetapi kalau untuk urusan akhirat, Allah tidak akan memandang seberapa banyak dia kekayaannya, tetapi bagaimana seberapa dekatnya dengan Allah. Maka tadi saat diri kita berusaha mempunyai kesalahan, mempunyai kemaksiatan, rasa penyesalan diri yang pertama. Rasa apa bu? Penyesalan diri atas kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua, wa tawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Tawakal itu apa bu? Berserah diri boleh. Tawakal apa lagi? Pasrah setelah ikhtiar. Pasrah setelah ikhtiar. Ibu ikhtiar iya. Harus wajib bagi manusia itu ikhtiar. Ketika setelah ikhtiar harus pasrah. Apa yang harus kita pasrahkan?
Ya Allah, saya sudah berusaha, saya pengen sholat lebih tepat waktu lagi. Saya sudah berikhtiar bagaimana saya ingin infak yang terbaik. Saya berusaha bagaimana bisa mengingat Allah. Masalah Allah cinta atau tidak, itu mah hak Allah, itu tawakal. Ya, itu hak Allah. Masalah Allah cinta atau tidak sama kita, ya. Yang penting kita bagaimana berusaha bagaimana mencari ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu. Ya, kita sekarang merubah mindset kita, Bu. Oh iya, saya tawakal, mah kalau saya sudah kerja tinggal nanti nunggu hasilnya. Masalah honornya, masalah apalagi pembayarannya, masalah dan lain sebagainya. Itu mah urusan rezeki sudah Allah atur, sudah ditakar. Yang penting apa? Yang kita harus ikhtiarkan bagaimana datangnya keberkahan, ziyadatul khair. Bagaimana adanya keberkahan dalam rezeki yang sudah kita dapatkan, bagaimana apa yang memang Allah berikan kepada kita bertambah kebaikannya. Bukan mau gajinya 10 juta, 100 juta kalau tidak ada keberkahan gak bakal nikmat. Ya, ibu bukan dapat penghasilan 10 juta per bulan, 5 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Yang 5 juta dia bisa infaknya tiap bulan, dan itu bisa infaknya sama dengan orang yang penghasilannya 10 juta, maka itulah yang ziyadatul khair, yang berkah. Tetapi terkadang pun ada orang yang menghasilkan 10 juta masukin kecilnya masih sama dengan orang yang menghasilkan 5 juta. Bahkan masih sama dengan penghasilan orang yang 1 juta. Hati-hati. Ini apa? Tidak ada keberkahan. Jadi bukan nominal yang menjadikan diri kita kaya. Yang menjadikan diri kita kaya adalah bagaimana diri kita bisa berikhtiar, bagaimana membawa bekal yang terbaik saat diri kita untuk akhirat. Di sini, ketika dalam melaksanakan kebaikan, kita harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Bagaimana diri kita membawa bekal yang terbaik. Ingat, saat diri kita yang kita berikan, yang kita lakukan, itu akan menjadikan bekal kita nanti untuk dibawa ke akhirat. Bukan bagaimana yang akan kita nikmati. Bukan. Sekarang banyak, Bu, orang cari nafkah, nanti bagaimana dia berlomba di weekend, bahagianya hanya 1 weekend saja. Setiap weekend, bukan. Yang bahagia bagaimana? Setiap weekend dia bisa makan enak, bisa jalan-jalan, ya, bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa update status yang enak-enak. Setelah itu besok dia kerja lagi, weekend begitu lagi. Kerja lagi, weekend begitu lagi. Kira-kira capek nggak kalau begitu? Kenapa? Udah, kalau yang pikirkan nanti saya weekend saya biar bahagia. Cukup weekend doang. Kita mau bahagia bukan weekend doang. Kenapa? Ketika weekend kita bukan bahagianya hanya weekend saja, tetapi justru bagaimana setiap saat kita bisa merasakan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Kira-kira, Bu, caranya bagaimana? Biar setiap hari kita merasakan bahagia, biar kita setiap hari merasakan indah, merasakan nikmat. Yang pertama adalah rasa syukur kita. Ya, rasa syukur. Kenapa? Karena kalau kita bersyukur, Ibu punten, syukur itu apa sih? Syukur itu apa? Terima. Ibu, kalau ibu sama tetangga, sama teman ibu, ketika ibu dikasih contoh, ibu ada yang ngasih kue, ibu bilang makasih, kata tetangganya bilangnya apa? Sama? Ada nggak tetangga ibu kalau ibu bilang makasih besok mau apa lagi? Ada nggak yang begitu, Bu? Ada, jarang, 1001 mungkin. Ya, betul.
Rata-rata ketika ibu, makasih banyak ya hari ini ibu udah baik sekali. Ya sama-sama. Nggak ada yang besok bilang, ibu besok mau apa lagi? Saya akan kasih lagi. Ada kayak begitu? Kenapa? Manusia di sini hanya sebatas ketika memberi, mungkin ada banyak keterbatasannya. Tetapi ketika Allah, ketika kita berucap terima kasih sama Allah, yang Allah katakan bukan sama-sama. Yang Allah katakan apa, Bu? Besok mau apa lagi? Bu, saat kita mau ya Allah terima kasih Kau sudah berikan rezeki yang tidak terhingga. Saya bisa berangkat ke pengajian hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, ini nikmat-Mu yang luar biasa. Saat kata Allah, besok mau apa lagi aku kasih. Kenapa? Kata Allah, la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Saat ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi. Kalau bahasa kita ditambahkan, besok mau apa lagi? Kalau kita bersyukur sama manusia, berterima kasih sama manusia, cukup sama-sama. Ya kan? Nggak ada yang besok mau apa lagi. Ya, coba Ibu setiap WA, makasih ya Bu. Ya, makasih sama-sama. Nggak ada yang besok mau apa lagi, besok bawain apa lagi. Nggak ada. Tapi kalau Allah, kita bersyukur kepada Allah, kata Allah mau apa lagi. Maka kita sering apa, Bu? Bersyukur kepada Allah. Ibu berikan nikmat hari ini. Ya, hari ini nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa melangkahkan kaki ke dalam kebaikan, maka kita ucapkan terima kasih minimal alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya bukan hanya di lisan. Bukan hanya di lisan. Kalau hanya di lisan, terkadang kita tidak memakainya. Ya, tidak merasakan kenikmatannya, yaitu tinggal kita bahasa kita sama Allah. Ibu bilang terima kasihnya tinggal bahasa kita bagaimana mensyukuri apa yang telah Allah berikan, biar apa? Allah terus tambahkan ziyadatul khair, kebaikannya. Bukan berarti punten ibu bilang sama Allah, ya Allah terima kasih saya dapat suami yang baik. Kata Allah, besok mau yang bagaimana lagi? Gak bakalan kalau itu. Ya, gak bakalan kita bakal dikasih suami lagi. Gak bakalan, kenapa? Allah pasti akan tambahkan kebaikannya melalui suami. Ya, ketika kita berterima kasih, Allah terima kasih saya dapat suami yang luar biasa. Apapun itu, kenapa? Saat suami kita, ketika suami kita tidak baik, contoh, kalau suami kita tidak baik, berarti ladang pahala buat kita latihan sabar. Latihan sabar. Punten, kalau ibu kepada manusia, ya mungkin saat kan ibu biasanya gini Bu, ibu lihat barang di toko. Itu jilbab, itu gamis kayaknya bagus gak dipakai patung. Ya, kalau dipakai patung itu kayaknya bagus banget. Ibu beli. Mbak, saya mau pokoknya pengen yang dipatung, gak mau yang dilipat, gak mau, pokoknya pengen yang itu. Jangan biasanya begitu ya Bu. Ini biasanya egonya ibu-ibu nih. Kenapa? Karena kalau yang dipatung biasanya berbeda dengan yang dilipat. Pokoknya saya pengen yang dipatung. Oh iya, oke, dikasihlah sama mbaknya. Ibu bayar, bawa ke rumah. Karena saking senangnya, ibu cobain di rumah. Jadi kia. Ya, di patung mah cantik. Di saya dari bulat. Untuk bulat. Ya, jadi aneh dipakai saya mah. Mbak, nanti kalau saya nggak cocok, boleh yang dibalikin. Biasanya, oh iya boleh Bu, nanti kalau nggak cocok ibu cobain aja di rumah, kalau nggak cocok nanti boleh dibalikin. Pengen secantik buat patungnya katanya. Ya, ibu kalau saat membeli barang, ibu bisa dibalikin. Oke?
bisa dibalikin. Oke, kata si mbaknya, oke nggak apa-apa. Kenapa? Karena tadi ibu dicobain di rumah ternyata aneh. Ya, aneh. Boleh dibalikin lagi. Saat kita punten, ya, ketika beli barang di dunia bisa dibalikin. Tapi kalau kita sudah punya suami, punya anak, punya tetangga, ya Allah saya nggak cocok, pengen dibalikin aja. Bisa nggak Bu? Enggak. Tinggal apa? Kita rasa syukur kita kepada Allah. Kalau ibu beli barang bisa dibalikin ketika saat ibu nggak cocok. Tapi saat apa yang Allah berikan kepada kita, ya Allah yang memberikan kepada kita, tinggal kita bersyukur. Saat kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan tambahkan kebaikannya. Ya, kita bersyukur saat kita mendapatkan anak, saat kita mendapatkan tetangga, saat mendapatkan sahabat dan lain sebagainya. Terus bersyukur, maka insya Allah semuanya saat kita syukuri akan mendatangkan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tadi di awal pembicaraan saya mengutarakan tentang kalam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengingatkan kita akan kengerian dosa. Walaupun dosa ada yang lebih ngeri dari dosa, yaitu azabnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan mengingat dosa saja subhanallah kita menjadi merinding serinding-rindingnya. Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la ya'zimu dzanba indaka azamatan. Jangan sampai karena dosamu yang melekat pada diri kita itu besar, tasudduka an husni dzanni billah, menghalangi akan husnuzon kita kepada Allah. Kenapa? Allah itu lautan hampura. Allah itu maha luas kasih sayang dan pengampunannya. Maka sekalipun besar dosa kita, sekalipun tidak ada waktu dan tempat yang tidak dilalui dengan dosa, kita mengingatnya jangan dosa kita, tapi yang diingat adalah kasih sayang Allah. Yang diingat adalah pengampunan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha penuh kasih sayangnya dan juga maha penerima taubat kita sekalian. Subhanallah ibu hadirin jamaah sekalian. Kalau kita mengingat sejarah Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam alaihi salam itu digoda oleh siapa? Oleh setan la'natullah yang namanya aslinya adalah Azazil. Tapi karena tergoda oleh kebeningan hati Nabi Adam alaihi salam, si setan, si Azazil menjadi aba wastakbaro, merasa enggan dan juga merasa takabur, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Atuh kabayang ibunya, 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, itu si setan, si Azazil sudah menjadi pemimpin para malaikat. Kenapa? Karena hebat ibadahnya, karena tulus ikhlasnya hanya kepada Allah. Suatu saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, lalu dimuliakanlah Nabi Adam alaihi salam. Bahkan para malaikat yang jauh lebih senior dari Nabi Adam alaihi salam, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasa jadu. Masya Allah. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah menyatakan kepada malaikatnya, para malaikatku, sujudlah kepada Nabi Adam alaihissalam, dalam artian lil hurmah, bukan lil ibadah, tapi lil hurmah. Maka fasajadu, pada bersujud itu malaikat semuanya, illa iblis, kecuali si iblis. Kenapa? Aba wastakbaro, subhanallah, karena merasa enggan dan juga merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ini nggak kebalik ya Allah. Kenapa? Aturan atau Nabi Adam yang hormat kepada saya, kenapa saya harus hormat kepada Nabi Adam? Betul nggak? Nabi Adam itu anak kemarin soleh, kata si iblis tuh ya, anak kemarin soleh, tapi kenapa saya harus menghormat kepada Nabi Adam? Karena itulah si iblis, si Azazil berubah
menjadi syaiton. Syaiton itu apa? Syaitona yusyaitonu syaitonan. Makhluk yang terputus dari rahmat iblis. Ablasa yublisu iblisan. Makhluk yang terjungkal, terjatuh dari kasih sayang Allah. Nah, ibarat kata dalam suatu riwayat, si Azazil sebenarnya ingin bertaubat, ingin bertobat, tapi diberikan satu syarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang suatu saat si iblis dalam keadaan tertunduk, lesu karena putus dari rahmat Allah. Ya Allah, aku ingin bertobat kepadamu dan ampunilah segala dosa-dosaku. Oh, baik, kata Allah, karena Allah Maha Lautan Hampura, ibunya Maha luas kasih sayang dan juga penerima tobat, diberikan ampunan tapi dengan satu syarat. Apa itu? Karena ini berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan haknya manusia, maka datang kepada manusianya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa? Untuk minta maaf. Ya Allah, waktu Adam aja masih ada saya nggak mau menghormat kepada Adam, apalagi sekarang tinggal nisannya. Masa iya harus minta maaf kepada dia? Gengsi dong, gengsi. Maka dapat nggak si setan ampunan dari Allah? Tidak dapat. Kenapa? Tidak memenuhi syaratnya untuk minta maaf kepada Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah, ibu ya. Nah, dia lupa atau mungkin dia belum paham. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengenal Allah, fa inna man arafa rabbahu, karena barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, istagfara an jambi karamihi dzanbahu. Subhanallah, kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal kasih sayang Allah, sudah mengenal akan pengampunan Allah, maka subhanallah semua dosa-dosa terasa kecil. Jangankan dosa-dosa kita ya, dosa Azazil aja si setan laknatullah mau kok diampuni oleh Allah, asal syaratnya tadi apa? Minta maaf kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu mah wajar, ibu ya. Nah, kalau kita mohon maaf terlambat melaksanakan sholat, terlambat membayar zakat, terlambat melaksanakan syariat-syariat yang lainnya, Allah mengampuni asal kita menyesali, beristighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kalau ada hakul adami itu bukan berarti kita berkaitan dengan Nabi Adam, tidak. Tapi hakul adami adalah berkaitan dengan anak keturunan Nabi Adam. Misal kalau kita menghardik teman kita, istighfar mah istighfar, Allah pasti akan mengampuni, tapi satu syaratnya apa? Minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Subhanallah, ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita mengingat-ingat hakikat diri bahwa al-insanu mahalul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tidak luput dari salah dan lupa dan salah gitu ya. Man katsura kalamihi katsura khati'atuhu, man katsura kalamuhu katsura khati'atuhu. Barang siapa yang banyak ucapannya, tentu dia banyak salahnya. Kita dong. Baru juga saya mau ngucapin. Kita dong. Ada banyak salahnya. Ya kayak yang paling banyak dosanya ini ya. Man kasura khati'atuhu fannaru aula bih. Subhanallah gitu ya. Maka barang siapa yang banyak salahnya, maka neraka lebih utama bagi dia. Kalau mengingat ke situ mah mana mau saya berbicara di sini, Bu ya. Tapi karena Kangjeng Nabi mengamanahkan kepada kita sekalian, balighu anni. Lanjutkan titik-titik di bawah ini. Tik. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa-apa yang datang dariku, kata Kangjeng Nabi, walaupun hanya bisa sedikit. Bisanya cuma bacaan sholat, ajarkan aja bacaan sholat kepada tetangga. Bisanya tentang alif-alifan, huruf hijaiyah, ajarkan saja alif-alifan dan lain sebagainya. Insya Allah dakwah senantiasa berkesinambungan. Maka dakwah itu ketika Rasulullah SAW menjalankan, dilanjutkan oleh siapa? Para sahabat. Sahabat semuanya meninggal, dilanjutkan oleh siapa? Para tabi'in.
Para tabi'in meninggal, semuanya dilanjutkan oleh siapa? Para tabi'ut tabi'in. Zaman Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal ke sini. Nah, itu baru tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in sudah meninggal, kemudian berganti zaman, berganti waktu, para ulama, para pencari ilmu dan lain sebagainya, sampai saat ini kita semuanya masih tetap memegang amanah dari Rasulullah SAW untuk apa? Balighu anni walau ayah. Satu hal yang memang menjadi pedoman bagi yang melaksanakan dakwah tersebut adalah kaburo maktan indallahi antakuluna ma la taf'alun. Malah taf'alun. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan sungguh besar kebencian Allah terhadap orang-orang yang hanya mengatakan tapi tidak mau mengamalkan, hanya mencari ilmu saja, mengumpulkan ilmu saja, beli buku saja di lemari sampai berjilid-jilid gitu ya, tapi tidak dibaca-baca. Allah tidak suka terhadap orang tersebut, tapi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, laku amalkan. Dapat lagi ilmu, amalkan. Dapat lagi ilmu, insya Allah akan kita laksanakan dengan penuh istiqomah dan keikhlasan. Kemarin amal yang paling istimewa apa, Ibu? Amalan yang disertai dengan keikhlasan. Masya Allah ya. Insya Allah kita semuanya akan melaksanakan dengan penuh keikhlasan, walaupun tadi apa katanya, kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, walaupun banyak dosa di antara kita, tapi kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena kalau sesungguhnya orang yang sudah mengingat Allah, maka akan menganggap remeh dari dosa-dosa, yang diingatnya adalah kasih sayang Allah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, pilih salah satu amalan yang memungkinkan Allah cinta kepada kita. Satu kali lagi, pilih amalan yang memungkinkan Allah cinta sama kita. Allah itu maha cinta semuanya, tapi karena berhubung banyak hamba-hamba Allah, nah kita pilih satu amalan atau beberapa amalan yang menjadi unggulan dan andalan. Kira-kira apa tuh? Sholawat boleh, istighfar boleh, apa? Sholat mantap, zikir boleh, baca Quran luar biasa, one day one juz. Kalau saya mah one day one ayat. Pokoknya mah amalan apapun asal kita ikhlas dan istiqomah, insya Allah menjadi andalan dan unggulan. Mulai sekarang ibu ya, pilih di antara amalan apa yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, insya Allah ya. Daftarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Istilah titik-titik yang list di bawah ini ya. Ya, demikian ibu ya. Insya Allah kita sekali lagi, walaupun kita banyak salah dan dosanya, terutama saya dan istri Umi, insya Allah kita lebih melihat akan kasih sayang Allah, insya Allah. Alhamdulillah, sedikit mengingatkan kesimpulan bahwa amaliyah yang harus kita laksanakan ya, karena ini sudah 3 kali pertemuan tidak samanya untuk tentang ahwal al-qulub atau sikap yang harus kita laksanakan terkait dengan hati kita. Yang pertama adalah apa Bu? Ingat, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ikhlas dan yakin. Yang ketiganya, keempatnya, yang keenamnya luar biasa. Ikhlas, yakin. Terus apa lagi Bu? Menyesali. Tadi apa? Menyesali perbuatan maksiat. Yang selanjutnya adalah ridho atas ketentuan Allah. Yang selanjutnya adalah
husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu yang harus kita nanti masih banyak. Kalau tadi tambahin lagi bersyukur, yang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita.